Halo, selamat datang di video ini. Di video ini kita akan membahas materi geografi mengenai bab litosfer, yaitu subtopik pada tenaga eksogen mengenai pelapukan. Nah, apa saja sih yang dibahas di dalam topik tenaga eksogen, yaitu khususnya pada materi pelapukan. Nah, sebelumnya nih, kita kalau belajar geografi itu jangan hanya dihafal-hafal aja istilahnya, tapi juga dipahami tuh. Nah, salah satu contohnya adalah eksogen. Nah, ini salah satu juga setelah asing yang kita belum tahu nih, apa itu eksogen, apa sih tenaga eksogen. Nah, itu kita jangan hanya dihafal, tapi juga dipahami. Dan masih banyak istilah-istilah yang akan dibahas pada topik ini yang harus kalian pahami juga nih. Oke, langsung aja kita bahas apa sih tenaga eksogen itu. Nah, tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Luar bumi ini maksudnya bukan luar angkasa ya, tapi luar permukaan bumi kita, yaitu permukaan bumi yang kita pijak sekarang nih. Nah, tenaga ini itu berupa gejala-gejala yang mampu mengubah bentuk permukaan bumi kita. Nah, sifat dari tenaga eksogen ini yaitu mengubah, membangun, dan bahkan merusak nih. Merusak apa? Merusak permukaan bumi kita. Faktornya ada suhu, ada angin, air, gelombang, hujan, manusia, hewan, dan bahkan makhluk hidup lain yaitu tumbuhan. Ada 4 jenis tenaga eksogen, yaitu pelapukan, pengikisan atau bisa kita sebut erosi, pengendapan, atau yang bisa kita sebut sedimentasi, dan mass wasting atau pergerakan massa tanah. Nah, khusus di video kali ini kita akan membahas mengenai pelapukan. Sebelumnya, pernahkah kalian berpikir mengapa sih ada batu yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil? Kalau kalian bisa melihat di sekeliling kalian, ada yang berukuran kecil. Ada pula yang berukuran besar nih. Nah, kalau kalian pernah jalan-jalan di sekitar rumah kalian, pernah melihat batu yang berukuran besar, tiba-tiba di bulan-bulan ke depan batunya malah nggak ada, hilang. Atau bahkan berubah nih, ukurannya menjadi kecil atau bisa jadi menjadi tanah. Yang kalian tadi ngiranya hilang, ternyata batunya menjadi tanah nih. Nah, kita akan pelajari pada video ini ya. Pelapukan, apa sih pelapukan itu yang biasa kita sebut ya, nanti dari katanya aja lapuk ya, yaitu proses intinya adalah mengubah atau menghancurkan suatu batuan yang tadinya berukuran besar menjadi batuan kecil, atau bisa jadi berubah bentuknya menjadi tanah atau pasir. Nah, proses pelapukan ini terjadi secara in situ, yaitu tidak mengalami perpindahan tempat. Kemudian pelapukan ini nih ada 3 jenis, yaitu pertama pelapukan mekanik atau yang disebut dengan pelapukan fisik, pelapukan kimia, dan pelapukan biologis. Yang pertama adalah pelapukan mekanik atau juga disebut pelapukan fisik. Nah, pelapukan ini adalah prosesnya menghancurkan fisik batuan, tapi tanpa mengubah komposisi kimia atau yang ada di dalam batuan tersebut. Pelapukan mekanik ini lebih banyak dipengaruhi oleh suhu. Nah, coba deh perhatikan gambar di bawah ini. Ada 3 gambar nih, ada bawang bombay, ada telur, dan ada skincare. Nah, apa nih hubungannya dengan apa yang kita bahas di video kali ini? Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita mengupas bawang, itu bentuk dari bawang pasti mempunyai lipatan-lipatan ya, berlapis-lapis. Nah, sedangkan telur, kalau kita ingin menceplok telur nih, kita harus mengeluarkan cairan putih telur atau kuningnya. Nah, kita harus memberikan tekanan untuk bisa memecah telur tersebut sehingga kita bisa menyeploknya. Nah, kalau skincare hubungannya apa? Skincare biasanya hubungannya dengan wanita atau cewek-cewek ya, ketika ingin merawat kulit agar sel-sel kulit mati atau flek hitam bisa terangkat, tentunya memakai skincare. Nah, emang apa sih hubungannya dengan proses pelapukan kimia? Nah, ini akan kita pahami juga melihat jenis-jenis proses dari pelapukan kimia atau fisik itu sendiri. Proses pelapukan yang pertama adalah proses pelapukan mekanik, yang ini disebut dengan exfoliation atau onion peeling.
Nah, kita tahu ya, kalau pada pagi hari atau siang hari, matahari sangat terik sehingga suhu udara menjadi sangat tinggi dan panas. Nah, ini akan mempengaruhi batu akan memanas juga dan akan mengembang seperti pada gambar yang bisa dilihat. Kemudian pada malam hari, karena suhu akan menurun dan menjadi dingin, maka batuan juga akan mengalami pendinginan dan menyusut. Ketika terjadi hujan pun akan mengaruhi bentuk atau permukaan dari batuan tersebut yang bisa mengalami retak-retak. Nah, jika hal ini terjadi secara terus-menerus, terkena suhu panas dari terik matahari, suhu dingin dari pada saat malam hari, dan hujan, akan mengubah fisik atau bentuk batuan tersebut yang bisa mengakibatkan kulit permukaan luar batuan tersebut mengelupas dan mengalami retak-retak. Nah, hal ini disebut sebagai exfoliation atau onion peeling nih. Nah, untuk gambar aslinya ada batuan seperti yang mengalami proses exfoliation atau onion peeling nih. Salah satu contoh gambar aslinya ya. Proses pelapukan mekanik yang kedua yaitu freeze-thaw atau frost action. Ini adalah salah satu proses di mana yang biasa terjadi di wilayah yang bersuhu dingin atau rendah atau wilayah yang bersalju dan juga sering hujan, di mana kita bisa lihat ada berbagai batuan yang memiliki celah-celah yang bisa dilalui oleh air, dan air ketika suhu dingin atau rendah di wilayah bersalju, air yang masuk ke dalam celah-celah batuan tersebut akan membeku ketika malam hari karena suhu dingin dan rendah. Ketika air mengalami pembekuan akan memberikan tekanan pada batuan sehingga batu bisa menjadi retak-retak. Jika hal ini terus terjadi maka batuan bisa menjadi terbelah. Hal ini terilustrasikan dari ketika kita ingin memecah sebuah telur, kita harus memberikan tekanan terlebih dahulu agar telur pecah. Pada proses pelapukan mekanik ini sendiri dipengaruhi oleh suhu yang mana jika terjadi terus-menerus pada suatu batuan, maka batuan tersebut bisa menjadi terbelah. Nah, proses ini disebut sebagai freeze-thaw atau pembekuan. Contoh gambar asli dari proses freeze-thaw atau frost action bisa dilihat bahwa ada beberapa batu yang terbelah akibat dari proses tersebut. Ada juga gambar yang berada di wilayah bersalju pun bisa membuat batu tersebut terbelah karena proses pelapukan fisik yaitu freeze-thaw atau frost action. Nah, itu adalah contoh dari proses pelapukan mekanik, yaitu ada dua, berdasarkan eksfoliasi atau batu mengalami pengelupasan, dan yang kedua adalah batu ketika air mengalami pembekuan sehingga memberikan tekanan kepada batuan sehingga batu bisa menjadi terbelah. Nah, dua dari proses pelapukan fisik ini umumnya lebih dipengaruhi oleh suhu ya. Oke, sekian video untuk kali ini membahas tentang pelapukan. Nantikan video selanjutnya yang akan membahas mengenai jenis pelapukan yang lain selain pelapukan mekanik atau fisik. See you!